Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Camar Hainda. Inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas Anyus Pagi hari ini dengan informasi 6 tersangka komplotan curanmor yang kerap beraksi di kawasan Koja dan Cilincing, Jakarta Utara diringkus oleh polisi. Pelaku beraksi membawa korek api menyerupai senjata api yang digunakan untuk menakuti korban. Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian yang dilakukan terjadi di kawasan Koja dan Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya menggunakan kunci letter T, para pelaku nekat mematahkan stang sepeda motor curiannya untuk dibawa kabur. Para pelaku ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Koja. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan 6 unit sepeda motor, 4 diantaranya milik korban. Para pelaku terbagi menjadi 2 kelompok dengan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah maupun di pinggir jalan. Para pelaku menjual motor untuk membeli narkoba. Dengan cara membuka paksa stangnya atau merusak stang sehingga stangnya menjadi dol dan bisa mereka kendarai. Dari hasil pemeriksaan kami, ada juga mereka yang menjual ini karena untuk kebutuhan konsumsi narkoba juga. Komplotan ini selalu membawa korek api yang menyerupai senjata api untuk menakuti korban bila aksinya terpergok. Korek api dengan model menyerupai senjata api yang mana dari hasil pemeriksaan para pelaku tersebut mengaku untuk modusnya adalah untuk menakut-nakuti ataupun untuk berjaga-jaga saja jika mereka berhadapan dengan warga ataupun pihak lainnya. Untuk masing-masing ditangkap di daerah berbeda di sekitar Kecamatan Koja dan Cilincing. Daerah asal mereka merupakan warga sekitar Jakarta Utara. Para tersangka ini mereka antara lain tidak bekerja ataupun sehari-hari memenuhi kehidupannya dengan bekerja sebagai pengamen. 6 tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Lok Sumawe bersama dengan Jatanras Polda Aceh menangkap pelaku penembakan terhadap warga Provinsi Aceh yang terjadi pada 10 November lalu. Sementara 3 pelaku lainnya masih buron. Petugas gabungan Polres Lok Sumawe Aceh dibantu personil Jatanras Polda Aceh menangkap 1 pelaku penembakan terhadap Nasir, warga Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Sumawe Aceh. Kepolisian Resort Lok Sumawe masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam penembakan. Mulai dari keterlibatan dalam aktivitas transfer uang hingga sumber senjata yang digunakan pelaku. Para pelaku telah merencanakan untuk kabur ke negara Singapura. Pihak kepolisian terus memburu pelaku dan memperluas pencarian hingga ke Sumatera Utara. Pengakuan pelaku, kasus itu didasari utang piutang transaksi narkoba jenis sabu senilai 90 juta rupiah. Ini berawal dari uang transferan sebesar 90 juta kepada korban. Kemudian transaksi itu berlangsung pada tanggal 7 November. Pelaku mendatangi korban untuk meminta pertanggungjawaban uang 90 juta. Kemudian korban menyampaikan bahwa 30 jutanya itu sudah dipakai sebagai pembayaran utang pada tanggal 7 November. Sementara pelaku penembakan mengaku dirinya hanya suruhan. Semua pelakunya dan semua yang menyuruh saya, Pak. Tolong bantu saya pihak wartawan. Tolong bantu saya, Pak. Berarti kita disuruh sama orang nih? Saya tidak ada niat untuk menembak almarhumah. Sebelumnya, Muhammad Nasir, warga desa Alwelim, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Sumawe meninggal dunia usai ditembak orang tak dikenal. Korban alami luka tembak di bagian tangan, leher hingga tembus ke bagian kepala. Dari Lok Sumawe Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan.
Komplotan pelaku pencurian motor yang beraksi di 5 lokasi berbeda di Kota Padang diringkus oleh tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Salah seorang pelaku bahkan nekat bersembunyi di dalam lemari untuk menghindari polisi. Penggerebekan komplotan curanmor oleh tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di kawasan Batang Kabung, Koto Tengah mengejutkan warga. Polisi yang berpakaian preman mengepung rumah salah satu pelaku dan melakukan penggerebekan. Pelaku berusaha melarikan diri dan mengelabui polisi dengan bersembunyi di dalam lemari pakaian, namun ditemukan. Polisi melakukan pengembangan ke kawasan Pasar Usang, Padang Pariaman. Polisi mengamankan seorang pria yang berperan menjual sepeda motor hasil curian ke daerah pesisir selatan. Polisi telah mengamankan teman pelaku di kawasan Tebing, Kecamatan Koto Tengah. Bang, 2 juta 200 bang. 2 juta kapan janjikan 2 juta bang. Oh minta uang jalan 200. Yes. Gajinya 2 juta 200. 2 juta 200 juga bang, bagi bang. Para pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Setelah mendapat informasi, anggota di lapangan untuk memastikan keberadaan pelaku sehingga kita berhasil mengamankan pelaku. Di waktu tidak penggerebekan, kita mengepung tempat pelaku tinggal atau berada. Setelah kita kepung, kita dobrak, pelaku sempat berusaha melarikan diri. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga mengalami korsleting di bagian mesin, sebuah mobil sedan hangus terbakar di ruas tol Jor kilometer 46.400, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Kobaran api yang cukup besar membuat seluruh badan mobil ludes terbakar. Petugas Jasa Marga langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Selain itu, 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah tol. Dugaan sementara mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Bahwa di kilometer 46.400 ada terjadi kebakaran mobil. Oke. Namun setelah itu kita melakukan TKP di TKP tersebut. Bang, ini kalau untuk pengemudi sendiri gimana bang? Untuk pengemudi sendiri, informasi dari masyarakat tadi kita dapat lari ke bawah jembatan sini. Setelah hampir setengah jam, api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran mobil ini membuat kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jatiasih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.